Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Arif Dwi Kusuma, di mana saya akan membahas sedikit tentang vektor. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, share, atau subscribe video ini agar video ini lebih berkembang. Terima kasih. Besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki besaran A atau nilai juga memiliki arah. Contoh besaran ini diantaranya kecepatan, gaya, momentum gaya, medan listrik, dan medan magnet. Perhitungan besaran-besaran vektor harus menggunakan aturan yang dikenal dengan operasi vektor. Secara visual, vektor digambarkan berupa garis lurus beranak panah dengan panjang garis menyatakan besar faktor dan arah panah menyatakan arah vektor. Selanjutnya, penerapan vektor sehari-hari. Pada saat seorang duduk di kursi, maka ia memberikan tekanan yang arahnya ke bawah pada kursi. Dan ketika seorang anak menarik mobil mainan dengan tali, berarti ia memberi gaya pada mobil yang bergerak ke arah tangannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbol vektor. Simbol vektor digambarkan sebagai sebuah ruas garis berarah atau panah yang mempunyai titik tangkap atau titik pangkal sebagai tempat permulaan vektor. Panjang garis menunjukkan nilai vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor. Selanjutnya, untuk penjumlahan vektor. Penjumlahan besaran vektor dapat ditentukan dengan metode garis dan analisis. Secara garis dibagi menjadi dua metode, yaitu metode poligon dan metode jajar panjang. Sedangkan metode analisis juga terbagi dua, yaitu metode rumus kosinus dan metode uraian faktor. Vektor hasil penjumlahan disebut dengan vektor resultan. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode grafis. Untuk menentukan hasil penjumlahan vektor menunjukkan metode grafis, dibutuhkan alat ukur yaitu mistar dan busur derajat. Mistar digunakan untuk mengukur panjang garis panah yang menggambarkan nilai atau besaran faktor, dan busur digunakan untuk menentukan arah vektor. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Misal sebuah balok diberi gaya seperti pada gambar berikut. F1 sama dengan 3 Newton dan F2 sama dengan 4 Newton dengan 60 derajat. Tentukan berapakah resultan vektor atau gaya total yang dimulai balok. Untuk pembahasannya, menentukan besaran resultan vektor dari dua buah faktor berikut arahnya akan lebih mudah dipahami dengan mensketsa atau panjang vektor tidak perlu diukur terlebih dahulu, membentuk jajar genjang. Gambarnya seperti gambar berikut. Metode grafis. Berdasarkan gambar pada soal sudut apit pada gambar di atas, kedua faktor A sama dengan 60 derajat. FR sama dengan F1 kuadrat. FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 cos A. FR sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali 4 dikali cos 60 derajat. FR sama dengan akar 9 ditambah 16 ditambah 2 dikali 3 dikali 4 dikali setengah. FR sama dengan akar 9 ditambah 16 ditambah 12. FR sama dengan
akar 37 FR sama dengan 6,08 Newton. Arah vektor resultan theta dapat ditentukan dengan rumus sin theta dibagi F2 sama dengan sin A dibagi FR. Sin theta per 4 sama dengan sin 60 derajat per 6,08. Sin theta per 4 sama dengan setengah akar 3 per 6,08. Sin theta sama dengan setengah akar 3 dikali 4 dibagi 6,08. Sin theta sama dengan 2 akar 3 dibagi 6,08. Sin theta sama dengan 0,57. Theta sin min 1 dikali 0,57 sama dengan theta 34,75. Jadi total gaya atau resultan gaya pada balok adalah 6,08 Newton yang memiliki arah 34,75 derajat terhadap F1. Selanjutnya, metode analisis. Menentukan resultan beberapa faktor dapat dilakukan dengan metode analisis, yaitu dengan cara menghitung bukan pengukuran. Ada dua metode analisis, yaitu menggunakan rumus kosinus dan uraian faktor. Untuk menentukan metode analisis, kalian harus memiliki pengetahuan dasar tentang trigonometri, di mana trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan panjang sisi segitiga siku dengan sudut C. Rumusnya adalah sin sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, sehingga sisi depan sama dengan sisi miring dikali sin. Cos sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, sehingga sisi samping sama dengan sisi miring dikali cos. Tan sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, sama dengan B dibagi C. Cos theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, sama dengan A dibagi C. Tan theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, sama dengan B dibagi A. Pada segitiga siku-siku ada ukuran sisi dengan perbandingan 3 dibagi 4 dibagi 5 sudutnya sesuai dengan gambar di bawah. Dari gambar ini menunjukkan bahwa sin 37 derajat sama dengan 3 dibagi 5. Cos 37 derajat sama dengan 4 dibagi 5. Tan 30 derajat sama dengan 3 dibagi 4. Sin 35 derajat sama dengan 4 dibagi 5. Cos 53 derajat sama dengan 3 dibagi 5. Tan 53 derajat sama dengan 4 dibagi 3. Ada juga dua segitiga dengan hubungan sudut dan sisinya sebagai berikut. Nilai sin, cos, dan tan sudut-sudut. Sin dengan 0 derajat 0, dengan 30 derajat setengah, dengan 45 derajat setengah akar 2, dengan 60 derajat setengah akar 3, dengan 90 derajat 1. Cos dengan 0 derajat 1, dengan 30 derajat setengah akar 3, dengan 45 derajat setengah akar 2, dengan 60 derajat setengah, dengan 90 derajat 0. Sedangkan tan dengan 0 derajat 0, dengan 30 derajat 1 setengah akar 3, dengan
45 derajat 1 dengan 60 derajat akar 2 dengan 90 derajat tidak ada. Rumus kosinus dan sinus. Rumus kosinus digunakan untuk menentukan besaran faktor resultan, sedangkan rumus sinus untuk menghitung arah faktor resultannya. Perhatikan dua faktor atau V1 dan V2 dan resultannya atau FR yang digambarkan dengan menggunakan metode jajar genjang berikut. Dengan keterangan A1 sama dengan sudut apit antara faktor V1 dengan V2. Theta 1 sama dengan arah faktor resultan FR terhadap faktor V1. Theta 2 sama dengan arah faktor resultan FR terhadap faktor 2. Jika diketahui besaran faktor V1 dan V2 dan sudut apit keduanya A, maka besaran faktor resultan FR dapat ditentukan dengan rumus kosinus. FR sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 V1 dikali V2 cos A. Dan arah faktor resultan theta 1 atau theta 2 dapat ditentukan dengan rumus sinus. Sin theta 1 dibagi V2 sama dengan sin theta 2 dibagi V1 sama dengan sin A dibagi FR. Untuk contoh soal, kita akan bahas satu persatu. Seseorang berjalan ke arah 37 derajat dari barat ke utara sejauh 10 meter, kemudian berbelok ke timur dengan jalan sejauh 8 meter. A. Lukiskan pergerakan orang tersebut menjadi dua faktor perpindahan atau sebelum dan sesudah belok. B. Lukis resultan dua vektor tersebut dengan metode poligon tanpa melakukan pengukuran perkiraan apakah nilai resultan lebih besar dari dua faktor yang diresultankan. C. Berapakah sudut apit dua vektor perpindahan tersebut. D. Dengan menggunakan rumus kosinus, tentukan resultan perpindahan orang tersebut. E. Dengan rumus sinus, tentukan pula arah perpindahannya. Penyelesaiannya adalah, misalkan arah mata angin ditentukan seperti pada gambar berikut, utara, barat, selatan, timur. Maka A. S1 10 meter ke arah barat miring kemiringan 37 derajat dan S2 sama dengan 8 meter arahnya ke timur lurus. P digambarkan dengan segitiga siku-siku dengan S1 miring ke arah barat, S2 lurus sejajar ke arah timur. Berdasarkan hasil lukisan di atas, nilai resultannya dapat diperkirakan kurang dari 8 meter atau lebih kecil dari dua vektor yang diresultankan. SR adalah resultan. Garis berwarna merah. Selanjutnya, C. Untuk menentukan sudut apit dapat dilakukan dengan menggambar dua vektor tersebut dengan satu titik tangkap atau titik pangkal. S1 digambarkan mempunyai sudut 37 derajat. Yang ditambahkan S2 180 diambil 37 derajat sama dengan 143 derajat. Untuk yang D, kita memakai rumus kosinus ya. SR sama dengan S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat ditambah 2 S1 dikali S2 cos A. SR sama dengan 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 8 cos A. Cos
143 derajat. SR sama dengan akar 100 ditambah 64 ditambah 160 dikali min 0,8. SR sama dengan akar 164 dikurangi 128. SR sama dengan 30. Akar 36 derajat. SR sama dengan 6 meter. Arah vektor resultan theta dapat ditentukan dengan rumus sin theta per S2 sama dengan sin A per SR. Sin theta per 8 sama dengan sin 143 derajat per 6. Sin theta per 8 sama dengan 0,6 per 6. Sin theta sama dengan 0,6 dikali 8 dibagi 6. Sin theta sama dengan 0,8, sedangkan theta sin min 1 dikali 0,8 sama dengan theta sama dengan 35 derajat. Jadi arah perpindahan orang tersebut 53 derajat dari barat ke utara atau 90 derajat dari timur ke utara. Ya, nggak terasa teman-teman. Kita tulis. Terima kasih atas waktunya. Dari saya atau dapat menyampaikan saya dalam materi ini banyak kekurangan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.